Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Islah Kopti Panuraini, Aldi Zulfikar, dan juga Muhammad Fareza. Untuk NIM-nya bisa dilihat di sini. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai AWS Command Line Interface atau AWS CLI singkatnya gitu. Nah, apa itu CLI? Nah, AWS CLI atau Command Line Interface ini merupakan alat yang disatukan untuk mengelola layanan AWS. Jadi kita hanya dengan satu alat untuk bisa tuh untuk mengunduh atau mengonfigurasikan AWS yang ada. Kita tuh bisa mengontrolnya dari jarak jauh dari komputer lokal kita hanya dengan jalur perintah dan mengoptimasikannya melalui script. Nah, script ini tuh dituliskan di command prompt atau terminal yang ada di laptop atau komputer kita seperti itu. Nah, untuk mengakses CLI atau melihat dokumentasinya kita bisa buka di sini Amazon CLI. Lalu kita klik ini. Nah, di sini bisa kita baca untuk cara mengunduh di Windows, di macOS, di Linux. Untuk mengunduh dan mengonfigurasikan nanti akan kita praktekkan di video ini. Dan untuk dokumentasinya kita bisa lihat pada menu dokumentasi yang di sebelah kiri. Di sini ada berbagai macam, ada CLI versi 1 dan 2-nya, ada yang versi 1 doang, ada yang versi 2-nya doang. Kalau kita sekarang akan menggunakan yang versi 2, di sini ada deskripsi, ada sinopsis dan option, dan dokumentasi yang lainnya di sini bisa dibaca sendiri. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur dari CLI AWS yang akan dibawakan oleh Pak Reza. Ya, fitur CLI AWS di versi 2 ini menawarkan beberapa fitur baru dibanding versi pertama. Yang baru tuh ada penginstal yang ditingkatkan, kayak installernya udah ditingkatkan, terusnya eh, opsi konfigurasi baru seperti SSO, AWS Single On, dan berbagai fitur interaktif lainnya. Itu. Next ke Ola. Nah, berikutnya ada praktikum yang akan dibawakan oleh Islah Kofifa. Kepadanya dipersilahkan. CLI kita bisa masuk ke Amazon yang websitenya. Kita yang pertama masuk ke login itu mengunduh dulu command line AWS-nya. Di sini ada banyak versi, ada Windows, dan lainnya. Ini saya akan menggunakan Windows yang 64 bit sampai selesai. Kalau sudah, kita bisa lihat di slide kita. Kalau udah terinstall, kita bisa langsung install. Ini kita langsung next aja. Ini merupakan kalau setuju bisa langsung save. Klik next untuk lokasinya ini ada di Amazon AWS CLI 1, 2. Kalau misalnya kita ganti juga boleh, tapi di sini kita biarin default aja. Next. Terus, kalau udah selesai langsung install. Kita tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kita klik ini saja. Untuk foldernya, tadi kan kita bisa cek lagi apakah sudah terinstall. Ada di program file, di sini ntar akan dibuatin satu folder khusus buat yang Amazon. Nah, di sini ada AWS CLI 2. Ini ada file Python-nya, karena kan kita ada Python-nya. Untuk mengecek version-nya, kita bisa langsung ke CMD. Kita bisa tulis AWS. Apa sih? Amazon ya? Amazon version. AWS version untuk ngecek version. Kalau udah terinstall, di sini ada
pemberitahuannya AWS yang kita gunakan itu versi 2.2.1. Terus kita juga bisa ngecek Python-nya udah terinstall atau belum. Jika Python udah kelar terinstall, sekarang ini masih proses instalasi AWS-nya belum CLI-nya. Untuk install CLI-nya kita menggunakan Python. Caranya kita bisa langsung aktif install AWS CLI. Lumayan lama untuk install. Ini ada sedikit warning tapi nggak apa-apa. Udah mulai ke proses instalasinya, nama package-nya AWS CLI. Nah, ini udah berhasil ya untuk instalasi AWS CLI. Sekarang ini selesai proses instalasi, kita bisa proses konfigurasi si CLI-nya. Cara untuk konfigurasinya, kita bisa menggunakan perintah AWS configure. Nah, ini kita bisa masukin akses ID-nya dari akun user AWS kita. Di sini kita bisa masuk ke konsol dulu. Udah konsol, kita bisa masuk ke AM usernya untuk melihat SSD-nya. Nah, di sini kita masuk ke tab user. Kita bisa, karena saya belum punya usernya, kita bisa langsung add user aja. Terus kita kasih nama. Kalau udah, kita setujuin semua prosesnya. Dengan passwordnya kita diarin authentication passwordnya dan require passwordnya juga. Nah, ini kita tinggal set permission-nya. Kita bisa set dari grup, copy person dari user, atau bisa teks kolik yang ada. Karena saya cuma bakalan menggunakan S3 nanti buat ngeceknya, di sini kita bisa cari S3. Kita masuk ke full access-nya. Kalau udah, kita langsung next step. Langsung next step ya. Kalau udah semua benar datanya, bisa langsung klik user. Ini berarti udah berhasil ya, udah ada usernya. Kita ambil RSP ID-nya, kita copy, kita masuk ke terminal tadi lagi, kita masukin secret ID-nya di sini. Kita masukin, ini udah bener ya, USS1. Untuk formatnya juga pakai bisa. Nah, ini udah kelar selesai konfigurasinya. Sekarang kita bakalan ngecek apakah CLI-nya udah berfungsi atau belum. Caranya mungkin sekarang saya bakalan menggunakan salah satu fitur di CLI untuk mengkrit pakai S3. Caranya tinggal tulis saja AWS S3 bracket S3 MB. Lupa. AWS MB
MB itu maksudnya make bucket ya. Slash nama bucket yang mau kita bikin, contohnya kelompok. Kalau udah selesai, kita bisa klik langsung enter. Nah, ini kalau udah selesai, perintahnya berhasil, berarti Cherry itu udah punya bucket baru. Di sini namanya bucket kelompok 3. Kita bisa ngepastiin lagi di sini, kita masuk ke OWS-nya, kita langsung masuk ke S3-nya, apakah bucket kita bikin udah masuk belum di sini OWS. Nih, kita tadi bucket yang udah kita bikin udah ada nambah secara otomatis lewat CRM. Kalau kita bisa langsung juga kita ganti MB-nya jadi RB. Dan bisa juga di remove bucket-nya kelompok 3. Untuk ngeceknya kita bisa refresh lagi. Halo, dulu. Ini udah nggak ada, bucket-nya udah kosong, berarti proses remove-nya udah berhasil. Sekian tadi kelompok kami. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.